ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Rumah Moderasi Beragama. Pada siang hari ini kita kedatangan Pak Ihsan Ali Fauzi dari Pusat Al-Madinah yang kebetulan ada proyek di mana dan berkunjung ke topik yang penting sekali, dan saya kira Pak Ihsan sangat concern di bidang ini. Saya lihat sejak mungkin dari dulu beliau membahas tentang konflik, kemudian sampai sekarang dan menemukan semacam formula-formula untuk mengatasi konflik ya. Pada siang hari ini kita mau membahas tentang konflik atau konflik tentang pendirian atau pembangunan tempat ibadah atau rumah ibadah, terkaitlah dengan tema ini yang marak di Indonesia saya kira terjadi selama ini. Dan seperti misalnya beberapa minggu yang lalu kita mendengar ada seorang PNS ibu-ibu yang memprotes tetangganya yang mengadakan doa bersama di rumahnya Bekasi ya? Di Bekasi. Saya kira ini memang marak terjadi ya di Indonesia, dan saya kira ini penting untuk kita pahami dan bagaimana cara misalnya untuk mengatasinya fenomena seperti ini. Nah, mungkin saya kira pemirsa sudah banyak yang tahu tentang Pak Ihsan, tapi tentu saya perlu perkenalkan nama beliau lengkapnya Pak Ihsan Ali Fauzi. Dia adalah Direktur Pusat atau Pusat Studi Agama dan Demokrasi Al-Madinah Jakarta. Karya beliau sudah banyak sekali terkait dengan konflik antar agama dan tentu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Beliau adalah salah satu saya kira aktivis di bidang keyakinan beragama dan berkeyakinan yang sudah sangat lama sekali dan sekali bidang ini. Baik, mungkin pertama-tama kita ingin mendengar dari Pak Ihsan ini tentang fenomena terkini, trennya tentang konflik pendirian rumah ibadah atau tempat ibadah di Indonesia. Bagaimana sih fenomena ini akhir-akhir ini? Apakah semakin meningkat, semakin banyak, atau semakin gimana, Pak Ihsan? Oke, terima kasih pertama-tama ya sudah diundang di forum yang mulia ini ya. Mudah-mudahan berguna. Sebelumnya mungkin saya klarifikasi dulu, saya Ihsan Ali Fauzi itu kebetulan ini juga informasi bagus juga mudah-mudahan buat teman-teman sekalian ya. Saya Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi. Kebetulan sejak 2023 kami dimandatkan oleh Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama atau berkeyakinan di Indonesia, Koalisi KBB istilahnya ya, untuk menjadi host. Jadi kita Pusat Al-Madinah sekarang nih host tuan rumah dari sekretariat bersama Koalisi Advokasi itu. Jadi ada usaha-usaha bersama sekarang, termasuk dari teman-teman di Manado ya, untuk menyelenggarakan, mengadakan, memperkuat advokasi KBB yang lebih kuat gitu. Nah, Pusat Al-Madinah menjadi hostnya, gitu kira-kira. Banyak organisasi ini ya ikut di dalam koalisi. Iya, sekarang ada sekitar 120-an. Baru saja Oktober kemarin ya, tanggal 17 sampai tanggal 20 kita bikin konferensi advokasi kebebasan beragama berkeyakinan yang kedua itu ya, yang ketiga sebenarnya, tapi tahun kedua sejak berdirinya koalisi itu ya, di puncak kemarin gitu. Jadi mudah-mudahan itu makin memperkokoh, makin mempertegas advokasi KBB kita di Indonesia gitu. Oke, menjawab pertanyaan antum yang penting dan susah tadi itu, saya mungkin ingin menyampaikan beberapa hal saja dulu ya. Yang pertama, kita tidak punya data mengenai data statistik gitu ya, mengenai berapa sih kasus konflik ini biasa saja sebenarnya. Konflik itu benturan ya, karena kita hidup di masa Pak Harto, jadi kayak menyebut konflik itu kayak tegang gitu ya, tapi sebenarnya kan konflik itu biasa terjadi, dan yang kunci dari konflik itu adalah manajemennya yang betul agar konfliknya bisa diatasi dengan di mana semua pihak terpuaskan, kira-kira begitu ya. Nah, kembali ke isu tadi itu, kita tidak punya peta atau angka statistik yang menunjukkan berapa sih kasus-kasus konflik terkait rumah ibadat di Indonesia ya. Dugaan saya Kemenak punya data itu ya. Dugaan saya sih karena mereka punya kantor di mana-mana gitu ya. Atau mereka sekarang belum punya, tapi sangat potensial untuk punya sebenarnya, untuk tinggal diolah aja laporan-laporan dari
seluruh kantor Kemenak di seluruh Indonesia kan sebenarnya bisa mereka memantau adanya peristiwa konflik terkait rumah ibadat gitu ya, tinggal dilaporkan ke pusat, ditabulasi jadi tuh angkanya menurun, meningkat dan sebagainya itu ya. Tapi sejauh yang saya tahu kita tidak punya data mengenai itu ya. Menarik untuk kita perhatikan mengapa kita tidak punya ya. Selain yang tadi saya sebutkan mengenai Kemenak ya, bahwa Kemenak tidak mempublikasikan atau tidak mengolahnya. Kalau tidak mengolahnya kemalasan atau kekurang pinteran kali ya, nggak tahu kita ya kan. Tapi kita bisa membayangkan kan bahwa Kemenak itu punya kantor di mana-mana kan, gitu mestinya bisa memantau. Bahwa itu kita tidak menemukan data itu nasional itu bisa terjadi karena data itu tidak dikeluarkan oleh Kemenak misalnya, atau memang mereka tidak diolah atau apa gitu ya. Tapi yang kita tahu adalah kita nggak punya data itu, sehingga kita nggak bisa tahu misalnya tahun ini meningkat atau menurun dibanding tahun lalu ya. Lebih banyak terjadi itu di kota atau di desa misalnya gitu, kita nggak tahu. Lebih banyak di Jawa atau di luar Jawa misalnya, kita nggak tahu mengenai itu ya. Yang kita tahu selama ini kalau kita berbicara mengenai adanya konflik rumah ibadat, biasanya adalah kita merujuk kepada angka-angka mengenai toleransi atau intoleransi ya, sehingga kita biasa menggunakan indeks kota tolerannya Setara Institute ya, atau Wahid Foundations, atau indeks kerukunannya Kemenak ya, yang kadang-kadang juga terus terang aja nih nggak bisa diakses oleh publik gitu ya, indeks toleransi, indeks kerukunannya Kemenak gitu. Nah, gitu ya faktanya mengenai data yang tidak ada gitu ya. Nah, itu juga itu satu hal. Hal yang lain, kemungkinan dan ini sisi yang menarik juga dari problem yang sama. Kemungkinan karena orang-orang yang sedang mengalami konflik rumah ibadat itu sendiri tidak mau kalau fakta itu terbuka keluar gitu. Jadi ada beberapa kasus di mana orang merasa lebih baik menyimpan nggak usah informasi ini terbuka keluar ya, karena buat beberapa orang misalnya kelompok minoritas tertentu di daerah tertentu, orang merasa makin dia terbuka keluar itu malah tekanan buat kami itu makin meningkat, makin keras gitu. Jadi lebih baik saya urus diam-diam ini di tingkat lokal saja, sehingga nggak keluar gitu ya, dan seterusnya gitu. Itu bisa jadi terjadi kayak begitu. Ini yang dugaan saya yang ketiga. Kalau kita mendengar kasus-kasus seperti yang di Bekasi tadi, kadang-kadang kan ya, kadang-kadang kita juga mendengar kasus yang lain kan. Dugaan saya kasus-kasus itu berlangsung lebih banyak sebenarnya. Jadi ini kayak gunung es gitu ya. Jangan-jangan yang kita tahu itu sebenarnya bagian atasnya, tapi sebenarnya di bagian bawahnya itu ada juga yang banyak yang tidak muncul gitu ya. Dan yang sering kali terjadi, ini makin memperkompleks masalah yang akan kita bicarakan itu ya. Kita tidak tahu itu dari misalnya dari kasus yang tahun lalu kita mengenalnya baik ya, kita pernah mendengar kasus itu. Sekarang kita nggak tahu itu kasus itu sudah sampai mana, selesai atau belum selesai dan sebagainya. Kalau selesai bagaimana dan sebagainya gitu. Jadi kompleks memang masalahnya ya. Tetapi yang di awal ini saya juga ingin mengatakan bahwa ada kadang-kadang kasus yang ada juga berita-berita menarik dan bagus di mana kasusnya selesai. Sayangnya di tengah kurang banyaknya data-data mengenai peristiwa itu ya, yang biasa keluar pun kadang-kadang koran-koran atau kantor-kantor berita kita itu kurang mengumumkan peristiwa di mana kasus itu selesai, gitu ya. Orang biasanya berpikir, ya ngapain pula kita bilang alhamdulillah aja kasus itu udah kelar gitu kan. Padahal sebenarnya kita bisa mempelajari banyak hal dari mengapa kasus itu selesai. Bukan hanya belajar dari mengapa kasus itu bermula terjadi. Nah, seringkali orang mempelajari akar-akar terjadinya konflik, ya kan? Tapi akar-akar selesainya konflik itu jarang dipelajari, karena dianggap udah selesai, alhamdulillah mau ngapain lagi gitu kan gitu. Iya, padahal juga Anda sebagai dosen dorong itu teman-teman mahasiswa untuk bikinlah skripsi mengenai bagaimana kasus itu selesai. Bukan hanya muncul bermula gitu kan, tapi juga bagaimana satu kasus itu diselesaikan gitu sebagai pembuka. Media itu mungkin kadang-kadang mungkin yang saya catat itu kebanyakan peneliti atau sekolah itu selalu kadang-kadang ya saya membedakan antara
keadaan yang sama di artinya konflik semacam ini, tapi Iya. perbedaan treatmentnya di masa misalnya Orde Reformasi dan Orde Baru dan Orde Reformasi. Iya. Kalau catatan Pak Ihsan apa bedanya? Ini menarik juga ya, menarik juga dan soal penting yang kadang-kadang diabaikan sama teman-teman gitu ya. Gini situasinya itu, konflik terjadi kan ya, termasuk konflik terkait rumah ibadat ya. Jadi saya ngomong tentang konflik secara umum aja ya. Konflik itu terjadi ketika terjadi benturan kepentingan kan di dalam masyarakat gitu ya. Nah, coba Anda pikirkan benturan masyarakat di antara kelompok masyarakat itu lebih sering terjadi di masa di mana kita lebih bebas atau di mana kita tidak bebas seperti di masa Orde Baru. Saya di masa yang bebas. Di masa yang bebas gitu. Jadi ini agak kontradiktori tapi benar gitu. Jadi bahwa di masa reformasi seperti sekarang ini ya wajar kalau konflik itu terjadi lebih banyak, lebih sering ya karena kepentingan yang bertubrukan lebih banyak karena justru di masa yang terbuka seperti inilah orang didorong atau terdorong atau seharusnya bernegosiasi satu sama lain lebih sering gitu. Ini berbeda dari zaman Pak Harto dulu di mana kita ngomong mengenai SARA aja nggak boleh gitu. Jadi harus juga difahami teman-teman aktivis, teman-teman aktivis terutama yang merasa bahwa ini demokrasi seperti nggak ada gunanya ya, gitu. Padahal itu keliru. Demokrasi itu membuka kemungkinan lebih banyak pihak untuk berpartisipasi, termasuk di dalam memperjuangkan kepentingannya terkait rumah ibadat ya. Sehingga karena terpartisipasi itu lebih banyak ya, itu lebih mungkin terjadinya cekcok atau konflik satu sama lain ya. Tetapi lagi-lagi bukan konfliknya itu sendiri yang kita sesalkan, tetapi manajemen konflik itu gitu. Dan saya mendefinisikan demokrasi sebagai salah satu cara sebenarnya untuk memanage konflik gitu ya. Jadi konfliknya itu di masa reformasi sekarang ini. Nanti saya khusus bicara mengenai aturan mengenai rumah ibadat dalam soal ini ya. Jadi dalam konteks ini ribut-ribut itu lebih banyak terjadi karena semua orang bebas ya kan. Anda pikirkanlah misalnya ya. Sekarang MUI punya suara untuk soal rumah ibadat ya. NU, Muhammadiyah tentu saja kan. Tetapi teman-teman misalnya terkait Ahmadiyah juga punya hak untuk membela diri lebih banyak gitu kan. Teman-teman Kristen juga punya hak dong untuk juga berbicara menuntut lebih banyak mengenai rumah ibadat misalnya dan seterusnya. Jadi tuntutan-tuntutan itu sangat wajar muncul lebih banyak di masa reformasi ya. Sehingga kemungkinan konflik itu lebih terjadi gitu. Ya. Nah, lagi-lagi kunci konflik itu bukan konfliknya itu dihindari tapi di manage dengan baik gitu ya. Karena konflik itu berguna kadang-kadang gitu. Kalau saya berbeda pendapat dengan Anda karena menurut saya sebagai bawahan Anda gaji saya terlalu kecil, buat Anda gaji saya udah cukup, itu kan kita konflik. Ya. Nah, saya menuntut itu dan kita bernegosiasi gitu. Hasilnya adalah satu, misalnya gajinya saya dinaikin setengah dari yang saya minta dan yang kamu ini misalnya gitu ya dari Mas Ali. Jadi kan itu hasilnya adalah win-win solutions. Itu kan hasil itu kan terjadi gara-gara konflik. Ya kan? Hasil akhir itu ditemukan ya gaji baru saya meningkat misalnya kan enggak 100% tapi 50%. Itu kan lumayan buat saya gitu. Itu terjadi gara-gara kita konflik. Cuma konfliknya itu ya kita kelola gitu. Kita nggak berkelahi gara-gara konflik itu atau kita tidak putus hubungan gitu kan. Jadi bukan konflik itu sendiri yang buruk tapi pengelolaan konfliknya gitu. Nah, itu langsung terasa sekali kalau kita mengambil ilustrasi untuk soal konflik di masa Orde Baru yang otoritarian dan di masa reformasi yang lebih bebas sekarang itu nyata sekali kalau kita melihat aturan mengenai rumah ibadat. Di aturan ada aturannya itu. Jadi kalau dulu ya saya pernah tulis di buku judulnya Polemik Gereja di Jakarta atau apa gitu ya. Itu ya
Di situ cukup jelas ya, di situ kita mempelajari beberapa aturan di masa Orde Baru dan di masa sekarang. Dulu itu praktis nggak ada aturan yang fungsional ya mengenai rumah ibadat ya. Kalau Laksusda tahu ya kita semua ya kan, itu adalah kantor tentara di level kecamatan dan kabupaten dan kota lah kalau di daerah-daerah gitu ya. Laksusda. Jadi dia itu penguasa paling akhir dan paling fungsional memang ya. Ada RT, ada apa lagi. Tapi kalau dia kasih izin ya kamu untuk memiliki rumah ibadah di situ, jadi itu. Jadi ya. Kalau dia bilang nggak jadi, nggak bisa kamu mendirikan rumah kayak gitu, nggak jadi itu. Ini zaman Orde Baru. Jadi kuncinya adalah aturan itu ya tunduk kepada apa maunya kelompok militer setempat, penguasa tentara tertinggi setempat gitu ya. Jadi totalitarian, Orde Baru, otoriter, ya memang kan angkatan bersenjata ya waktu itu yang berkuasa kan, ya. Di masa reformasi ya, keluarnya 2006. Pakai SKB ya. Ada bukan SKB, ada namanya peraturan bersama menteri. Ini sesudah negosiasi bertahun-tahun loh. Ya, negosiasi bertahun-tahun namanya peraturan bersama menteri nomor 2006. Dua menteri itu adalah Menteri Dalam Negeri ya dan Menteri Agama. Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan bersama menteri nomor 2006 tentang petunjuk kepada kepala daerah dalam mengelola kerukunan, forum kerukunan ya, pendirian rumah ibadat dan pengelolaan forum kerukunan beragama, tentang 3 hal itu ya. Tapi PBM itu adalah petunjuk kepada kepala daerah bagaimana mengelola 3 hal ini ya. Dan kami memiliki penelitian. Silakan teman-teman ambil tuh di website Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina. Kita memiliki penemuan sejauh ini satu-satunya penelitian yang agak kuantitatif dan sebagainya gitu ya, yang memperlihatkan bahwa aturan itu dipakai kalau ada ribut-ribut soal rumah ibadat, itu aturan itu yang selalu menjadi rujukan. Kira-kira begitu. Saya hanya ingin memperlihatkan beda pengelolaan konflik di masa Orde Lama dan di masa reformasi sekarang gitu ya, dan dengan asumsi bahwa konflik itu lebih sering terjadi di masa reformasi justru karena dia reformasi dan bagus. Konflik itu nggak selamanya jelek, konflik itu bagus, dan kalau kita mengelolanya dengan bagus dia bisa menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Saya kira tadi terkait dengan PBM menteri ya, kan ada yang sering dibicarakan orang itu kenapa kemudian terasa sulit mendirikan rumah ibadah baru. Itu ada poin yang misalnya harus ada izin 90 ya, ada 90 jemaat, kemudian ada izin dari 60 tetangga warga sekitar. Saya beberapa kali juga berbincang-bincang dengan masyarakat minoritas, misalnya di Jawa di mana itu, kadang-kadang memang poin ini menjadi kan itu rekomendasi ini kan kemudian dijadikan kajian FKUB untuk merekomendasikan atau tidak. Menurut Pak Ihsan ini bagaimana ini poin yang soal 90 dan 60? Oke. Saya nggak mau jadi pembela FKUB, saya nggak mau jadi pembela Kemendagri atau Kemenag soal ini ya. Tetapi kalau Anda tanya sama mereka ya, dan saya lihat di peraturan itu memang ada pernyataan bahwa gini, kalau syarat 60-90 itu tidak cukup diperoleh dari warga di mana konflik itu terjadi ya, sumber jumlah itu bisa diperlebar. Jadi kalau sekelurahan nggak ada 60-90, Anda bisa tambahan gitu. Itu ada itu di aturan itu ada. Di aturan itu ada ya. Jadi kalau Anda
berkeluh kesah kepada teman-teman Kemenak dengan alasan itu selalu jawabannya mudah. Aturan itu ada, kalau Anda mau kreatif, terus mencari, dan niatnya memang bersama-sama ingin melihat kemungkinan pendirian rumah ibadat baru di sini, ada itu jalan keluarnya. Oke, jadi Ya. bisa memperluas skupnya. Iya bisa. Jadi misalnya satu yayan ini kurang 60-90 ya. Panitia pembangunan masjid itu bisa memperlebar wilayah, mencari orang baru di luar yayan ini, misalnya gitu. Di rumah moderasi beragama ini gitu. Jadi aturan itu sampai ketemu itu jumlah itu. Oke? Saya kasih ilustrasi lain. Perwali. Ini ada namanya peraturan wali kota Kupang. Ya, yang didorong, yang dimusyawarahkan oleh FKUB, didorong ya. Ini tapi wali kota Kupang yang mengeluarkannya 2021 atau 2022. Ya, saya lupa persisnya. Yang perwali itu menyatakan kalau sekiranya tidak ditemukan 60-90 itu di seantero ini ya, jumlah jemaat yang bisa mendukung 60-90 untuk satu pendirian rumah ibadat ya, kalau tidak mungkin wali kota harus memberi izin didirikannya rumah ibadat itu kalau memang tidak mencukupi. Ya, maksudnya gini, orang Buddha di Kupang itu jumlah keluarganya Buddha itu hanya 26 keluarga ya. Sehingga tidak akan cukup 60-90 itu. Sampai mati pun kira-kira nggak akan cukup karena memang jumlahnya segitu. Itu seluruh Kupang ya. Ya, karena itu maka dia mengambil inisiatif untuk membangun satu vihara di sana. Pemerintahnya ya. Pemerintahnya wali kota Kupang ya. Mendirikan vihara karena memang nggak akan tercukupi gitu ininya. Itu satu inisiatif untuk memecahkan masalah gitu. Jadi kuncinya sebenarnya kalau kita punya rasa kebangsaan yang cukup, solidaritas yang cukup dan sebagainya, kita bisa mengetahui kok ini layak atau enggak sih rumah ibadat baru dibentuk atau tidak gitu. Gitu. Nah, kalau kesulitan itu ada terjadi ya, yang harus kita cek itu bukan masalah itu ya sebenarnya. Ada nggak sih rasa solidaritas di antara kita ini kepada sesama teman, kepada teman sewarga negara ya, se-Indonesia ya. Kalau nggak ada itu pasti akan dicari-cari terus alasannya. Kira-kira gitu maksud saya. Jadi bukan persoalan sebenarnya ya kuantitas 90-60, tapi justru kadang-kadang 90-60 itu menjadi apa ya? Hilah. Iya, hilah. Alibi ya. Alibi untuk sebenarnya dari awal tidak setuju. Sebenarnya memang ada soal lain gitu loh. Jadi jangan-jangan jadi kalau dengar ini jadi saya jadinya seperti juru bicara Kemenak ini kan. Tapi kalau Anda tanya kepada para mereka yang menandatangani PBM 2006 ini ya, yang paling senior adalah Wapres kita sekarang, Pak Ma'ruf Amin ya. Ya. Itu dia bercerita, dia dan kawan-kawannya sesama pemimpin agama, kan ada wakil Muslim, ada wakil Kristen, wakil Katolik waktu itu yang berembuk sampai pada 60-90 ini ya. Mereka itu bilang, oke, angkanya berapa kalau gitu, kalau Anda mauin. Karena selalu kalau ngomong angka itu apa batasnya, dasarnya itu apa? Ya, sehingga mereka menceritakan itu. Dulu Bali itu pernah menawarkan itu 250 sampai berapa gitu. 60-90. Mau? Misalnya. Atau kalau 30-45 cukup. Mengapa 35-40 lebih baik dari 60-90? Jadi itu kata Ma'ruf Amin ya udah kesepakatan aja, asal ada ada pertimbangan ya oke, kalau kira-kira pemeluk jemaat yang membutuhkannya betul-betul membutuhkan, ditunjukkan oleh gitu dan sebagainya. Tapi itu cuma
simbolik 60-90. Tetapi kalaupun, dan ini ada termaktub di dalam aturan itu loh, saya lagi nggak bela Kemenak gini kan, tapi kalau Pak Lukman kamu tanya itu selalu dia jawabannya begitu. Kan selalu ada keterangan selanjutnya bahwa kalau itu tidak cukup di daerah setempat tadi itu diperlebar sampai cukup, gitu. Nah, saya punya dugaan dan banyak datanya. Konflik itu terjadi bukan persis gara-gara itu, tapi itu menjadi hilah, menjadi apa ya, menjadi argumen untuk sesuatu yang lain sebenarnya, yaitu kurangnya rasa solidaritas antar sesama kita sebagai bangsa Indonesia. Entah kalau kita mau menyebut itu soal toleransi atau intoleransi, ya itu soal yang lain tuh menurut saya ya. Atau soal politisasi. Nah, itu mungkin ya. Politisasi karena kan banyak pilkada ini. Saya punya kasus, saya nanti ceritakan kasus-kasusnya ya. Di mana orang yang kandidat yang mau terlibat dalam pilkada itu memanfaatkan itu untuk tujuan pemenangan politiknya. Contoh kasus yang sangat jelas itu, dan saya lucu sekali itu adalah saya lupa lagi namanya sekarang ya, tapi Bupati Sampang waktu itu ya di Madura yang sedang ikut untuk pemilu untuk dipilih kembali pilkada itu 2011 atau 2012. Dia bilang, saya lupa nama bupatinya ya, selama saya menjadi bupati di sini tidak akan ada FKUB berdiri ya, karena tugas FKUB itu adalah memberi rekomendasi pendirian rumah ibadat, padahal tidak akan boleh ada rumah ibadat lain selain masjid di sini boleh didirikan selama saya menjabat sebagai bupati, gitu misalnya. Dan itu jelas-jelas di siang bolong dia menyampaikan itu, di siang bolong di waktu dia kampanye untuk dipilih kembali sebagai bupati gitu ya. Jadi ada banyak sekali kasus seperti itu tuh, pemanfaatan itu dalam rangka pemenangan pilkada. Dan masuk akal. Dan bisa juga dikaitkan nggak dengan misalnya meningkatnya politik identitas, ya kan? Jadi terutama setelah ya saya kira setelah reformasi kan semakin kuat kan politik identitas itu kan. Kemudian tergambar juga misalnya dalam penolakan yang saya lihat artinya terjadi banyak di daerah-daerah yang identitasnya kuat, begitu kan Pak Isan? Saya selalu agak hati-hati kalau menggunakan ini sebagai politik identitas ya, karena politik identitas itu wajahnya itu bisa baik, bisa buruk, bisa ngaco banget gitu loh. Jadi good, bad, and ugly malah gitu kan, gitu politik identitas itu ya. Gini, kalau saya misalnya seorang Kristen ya, atau saya seorang Muslim di kota Manado ini, terus saya ingin wali kota saya itu ya, yang sedang kontestasi itu lebih perhatian kepada kepentingan saya sebagai orang Islam. Saya kepentingan saya agar masjid itu diperhatikan oleh wali kota gitu. Dan saya minoritas, katakan saya minoritas di sini ya. Dan karena saya minoritas, saya menuntut agar masjid diperhatikan oleh wali kota yang kebetulan Kristen. Itu kan pemanfaatan politik identitas kan? Ya. Artinya kalau kelompok minoritas ya, Ahmadiyah, kaum Muslim di ND, kaum Kristen di Bekasi, dan sebagainya kan minoritas itu berserakan kan di berbagai tempat. Tidak boleh menggunakan politik identitas, ya dia pakai apa lagi dong minta kepentingannya gitu. Cuma lucunya di Indonesia ini, dan ini yang Anda khawatirkan saya duga, politik identitas itu lucunya dipakai oleh kelompok mayoritas. Gitu. Nah itu dia.
Jadi udah mayoritas masih hanya mendesakkan kepentingannya berbasis identitasnya dia. Dan lucunya atau tragisnya lagi pemerintah ini dari SBY sampai Jokowi sejujurnya itu tunduk kepada tekanan kelompok minoritas untuk memenuhi politik identitas mereka. Kalau saya akan menghormati pemimpin ya yang menghormat kepada kelompok minoritas yang memperjuangkan politik identitasnya. Nah, ya. Gitu. Nah, itu maksudnya. Karena kalau itu konteksnya adalah politik identitas digunakan untuk memperlebar hak. Hak. Jadi kan jadi inklusi, iya kan, inklusi. Karena kelompok minoritas kan yang diperjuangkan. Jadi yang perlu diperjuangkan oleh pemerintah, oleh penguasa adalah politik identitas kelompok minoritas, baik dia gender, minoritas nggak hanya agama kan, ini juga repotnya kan, minoritas itu banyak gender, disabilitas, agama, etnis gitu. Ya, ketika politik identitas digunakan untuk memperjuangkan kepentingan sehingga politik lebih inklusif, itu bagus. Yang lucu, yang norak, yang konyol adalah ketika politik identitas digunakan oleh kelompok mayoritas untuk makin mengeksklusi orang-orang lain. Mestinya kan lu nggak perlu politik identitas kan, karena kamu kan sudah mayoritas gitu. Tapi ya kadang saya lihat memang ya itu yang masa sudah sorry aja tapi saya ingin katakan di sini, masa orang Islam sudah besar udah begini masih minta hari santri, masih minta agar ada itu too much gitu loh. Too much ya. Karena kira-kira kalau beasiswa, kalau ini fairness ya berlangsung fair, kalau beasiswa makin diberikan oleh pemerintah misalnya, pasti kalau dia fair dan pasti itu ujungnya datangnya kan ke kelompok santri juga karena mereka mayoritas di sini gitu. Kecuali kalau santrinya tidak kompetitif. Terkait dengan pemilihan rumah ibadah dan kemudian kalau minoritas yang justru menginginkan itu kan justru artinya kemudian kelompok mayoritas atau pemerintah memberikan itu justru lebih baik ya, tapi justru yang memang banyak tadi Pak Ihsan bilang menggelikan tadi kan justru memang mayoritas yang merasa saya sering sebut mentalnya minoritas begitu ya. Jadi agar tidak disalahpahami maksudnya begini. Jangan serta-merta kita mengecilkan, apalagi mendegradasikan atau apalagi menganggap negatif politik identitas. Gitu. Nah, ketika dalam kasus politik identitas digunakan oleh kelompok minoritas untuk memperjuangkan kepentingannya sebagai kelompok minoritas, memang sayangnya begitu. Karena kalau tidak begitu ya dia nggak akan dapat terus gara-gara tekanan kelompok mayoritas gitu loh. Ya. Nah, pemerintah ya sebagai penguasa, sebagai eksekutif ya, menurut saya sih perlu menghargai, memikirkan, mempertimbangkan kepentingan kelompok minoritas yang menyampaikan kepentingannya itu melalui politik identitas gitu loh. Wahai Pak Jokowi, saya ini orang Kristen, yang saya minta adalah izin rumah ibadat, bukan izin tambang, maka kasihlah saya rumah ibadat gitu. Itu kan politik identitas tuh. Gitu. Kalau Anda memandang semua politik identitas buruk, maka dengan apa lagi kelompok minoritas itu menyuarakan kepentingannya, gitu maksud saya. Seringkali kan politik identitas itu dianggap buruk gitu loh. Padahal untuk kepentingan kelompok minoritas itu yang agak lucu dan tragis adalah ketika kelompok mayoritas memperjuangkan kepentingannya dengan politik identitas.
Dan itu yang sepertinya menguat kan? Iya, iya. Ya, artinya Betul. menguatnya ini Iya. saya kira setuju kan? Iya, tetapi mengeliminasi politik identitas begitu Oke. saja, saya kira tidak pada tempatnya juga gitu. Karena politik identitas lah yang perlu diperjuangkan oleh kelompok kulit hitam yang didominasi oleh kelompok kulit putih sekarang di Amerika misalnya kan. Ya. Hanya dengan memperjuangkan dia sebagai orang hitam, maka dia akan dipertimbangkan ininya. Kira-kira begitu kan? Hanya dengan memperjuangkan kepentingan dia sebagai orang muslim, maka orang-orang muslim di Eropa itu bisa menyatakan apa yang menjadi kepentingannya. Otherwise dia nggak akan bisa memperjuangkan kepentingannya. Bahasa ucapnya menjadi lebih terbatas gitu kira-kira. Mungkin kembali lagi ke fenomena tadi penolakan Iya. dan pembangunan rumah ibadah yang banyak dilakukan misalkan di Jawa ya untuk Iya. kelompok mayoritas muslim ya. Enggak, itu juga harus kita petakan ya, itu harus kita petakan. Jangan seakan-akan yang terjadi itu adalah anti gereja di Indonesia. Ya, anti pembangunan gereja ini. Enggak betul sebenarnya kan. Datanya adalah, dan kita punya datanya mengenai ini ya. Dia terjadi kepada kelompok minoritas yang ditekan oleh kelompok mayoritas ya. Nah, Anda harus perhatikan bahwa kelompok minoritas agama di Indonesia itu kan terpencar. Betul. Orang Islam menjadi kelompok mayoritas di Indonesia bagian barat, di Aceh, di Bandung, Ya. tapi di ND, di Kupang, gitu kan, Ya. di Papua, mereka di sebagian besar wilayah itu mereka adalah kelompok minoritas kan kira-kira begitu, ya. Jadi itu, nah kadang-kadang tekanan yang sama terjadi kalau di Bandung misalnya tekanannya terhadap keinginan untuk membangun Kristen ya di sana bangun masjid gitu Ya. ya. Nah sedihnya lagi kadang-kadang hal itu terkait Betul. ya. Jadi penelitian saya itu judulnya pemolisian konflik agama. Oke. Itu ada beberapa kasus di situ. Di ND dan di Kupang itu orang-orang bilang kami melakukan hal ini karena teman-teman kami di Jawa kalian perlakukan kayak gitu juga Balas gitu. dendam. Iya, balas dendam kira-kira begitu. Iya. Jadi jangan kira-kira kami tidak pernah melakukannya seperti itu. Nah ini yang emang tadi saya mau tanyakan ya, kalau di Jawa Barat Iya. ya, bagian barat Indonesia, Jawa lah terutama, Iya. kemudian Sumatera begitu kan banyak kasusnya Iya. penolakan terhadap pendirian gereja Iya. ibadah Kristen gitu ya. Iya. Nah, sebaliknya akhirnya di timur Indonesia ya, misalnya Iya. di Sulawesi Utara, Iya. Nusa Tenggara Timur, Iya. Papua, juga banyak terjadi penolakan terhadap Iya. pembangunan. Saya nggak tahu banyak atau tidak Iya, banyak sih iya, karena ada. datanya itu ya. Iya, Saya mau nambah beberapa fakta menarik lagi ya kalau boleh, dan ini melengkapi lah gambaran kita mengenai kompleksnya isu ini ya. Saya mau menyampaikan satu soal bahwa bisa jadi penolakan itu datang dari kelompok agama yang sama. Oke? Iya. Jadi ada kasus nih sekarang ya di Bogor, kota Bogor ya. Itu kasus terkait pembangunan Masjid Imam Ibnu Hambal. Oke. Oke? Iya, iya. Yang protes terhadap pembangunan masjid itu bukan Kristen, bukan Katolik, tetapi orang-orang NU ya, atau orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah umumnya di Kota Bogor yang memandang bahwa kelompok yang ingin membangun Masjid Imam Ibnu Hambal itu quote unquote istilah mereka Wahabi. Iya, iya, iya. Itu menarik kan, Anda perhatikan kan, Iya, bahwa jadi variasi itu enggak hanya antar agama, tapi juga intra agama gitu ya. Iya. Bukan hanya dalam Islam. Oke. Oke? Di Kristen misalnya umum juga terjadi bahwa kita udah tahu ya bahwa Kristen itu memiliki denominasi yang macam-macam dan masing-masing denominasi itu memiliki rumah ibadat sendiri. Iya, Oke? iya. Kadang-kadang baik diam-diam maupun secara terbuka ya, yang menolak izin pembangunan rumah ibadat
atau gereja di tempat lain itu bukan hanya Muslim, tapi juga sesama Kristen yang kebetulan bersaing dengan denominasi itu. Ada kemungkinan persaingan loh, ya kan? Tanya deh sama teman-teman Kristen kita kan gitu. Dan itu diakui ya, ada misalnya di Bukit Tinggi saya tahu ada ketegangan, di Banten juga ada ketegangan antara HKBP Huria Kristen Batak Protestan dengan beberapa denominasi lain. Ya, karena dalam Kristen itu kan terkait dengan jumlah domba yang akan menjadi ini kan jemaat gitu. Ya, dan terus terang aja jemaat itu langsung dan tidak langsung terkait dengan ini tuh, dengan apa, kemakmuran gereja, jumlah jemaat itu. Jadi menurut Mas Ihsan ini, Pak Ihsan ini mana ya? Artinya ya ini ada ya intra dan dan inter ya, dan inter. Tapi trennya memang ini ya, dari dulu sepertinya kalau intra sih dari dulu ya. Artinya ada desa NU menolak berdiri Masjid Muhammadiyah. Kan yang banyak sekali di Jawa itu kan. Iya. Dulu menjadi kurang penting karena tidak dibicarakan karena gara-gara ada SARA itu ya. Ya. Sekarang menjadi lebih penting karena ada kaitannya dengan NU makin digerogoti oleh Wahabisme misalnya. Kan ada isu itu tuh. Betul. Ya, terus antara lain berimplikasi pada ya memang NU-nya sekarang lo harus berkaca diri, lo jangan ngurusin politik mulu, ngurusin masjid juga dong gitu loh misalnya. Ya, ada macam-macam implikasinya kan. Tapi potret yang lainnya adalah cukup jelas juga sekarang bahwa konflik rumah ibadat itu tidak hanya terkait dengan gereja misalnya, tidak hanya diakibatkan oleh Muslim, tapi juga bisa aja terjadi karena persaingan internal. Ya, karena masing-masing pendeta itu berlomba-lomba ingin memakmurkan gerejanya gitu dan sebagainya. Jadi apakah itu polanya makin seperti itu, saya nggak tahu. Saya harus bikin riset mengenai itu. Gitu ya. Ada satu lagi yang menarik ya, dan ini kasusnya Aceh Singkil sebenarnya. Jadi ini lewat politik yang disebut pemekaran wilayah ya. Jadi yang di wilayah yang lama dalam struktur dalam aturan wilayah yang lama ya, kamu ada di situ dan kamu adalah kelompok mayoritas di situ ya, dan karena kamu kelompok mayoritas di situ nggak ada yang mempersoalkan soal izin rumah ibadat ya. Tetapi ketika ada pemekaran wilayah dan tiba-tiba kamu menjadi kelompok minoritas di situ, ada itu pertanyaan mengenai, loh gereja kamu kok sebenarnya banyak sekali, padahal jumlahnya segini. Padahal dulu itu kasus Aceh Singkil. Pemekaran wilayah. Mungkin juga seperti Sulawesi Utara dulu kan sama dengan Gorontalo kan sama-sama. Jangan-jangan ada kasus itu. Ada yang lebih mengerti. Itu harus didekati dengan studi yang betul-betul untuk kasus per kasus ya. Jadi saya nggak berani mengambil kesimpulannya. Tapi pola-polanya itu kita lihat ada dan masuk akal kan itu terjadi pola-pola itu. Nah, saya kira kita sebenarnya